sekali lagi terima kasih sudah hadir di acara Katalog Pro Product of the Week bersama Virobuild. Nah, ini seperti yang sudah terlihat di monitor layar Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Hari ini di Product of the Week kita menghadirkan Virobuild dan kita akan membahas salah satu produk unggulan dari Virobuild yaitu Archineering. Gitu. Jadi dan saya infokan juga bagi teman-teman apabila nanti ada pertanyaan yang ingin ditanyakan selama diskusi berlangsung, silahkan ditaruh pertanyaannya itu di kolom chat terlebih dahulu. Nanti setelah diskusi kita akan bacakan. Dan juga di sesi hari ini bagi teman-teman yang berpartisipasi untuk bertanya, Virobuild sudah menyediakan 5 presentasi menarik dan kita akan memberikan ke penanya-penanya atau Bapak Ibu dan teman-teman yang berpartisipasi bertanya di sesi hari ini, seperti itu. Baik, mungkin kita langsung saja ke sesi Product of the Week kita hari ini. Dan seperti biasa, di sesi Product of the Week ini kita Katalog Pro tidak sendiri. Kami ditemani oleh satu professional reviewer. Dan hari ini kita kedatangan Mas Dendi Muhammad atau biasa dipanggil Mas Deka dari Aztec Tropis. Selamat siang Mas Deka. Selamat siang Mas Bayu. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih Mas sudah membantu kita menjadi professional reviewer kembali. Oke, dan juga seperti yang tadi saya sampaikan di depan, kita juga hari ini kita akan membahas salah satu produk unggulan dari Virobuild yaitu Archineering. Mudah-mudahan saya nggak salah sebut gitu, dan kita sudah kehadiran di sini ada Bu Yuke Patricia, perwakilan dari Virobuild yang akan memaparkan dan menyampaikan apa sih Archineering ini. Selamat siang Bu Yuke. Siang Mas Bayu, Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, silakan Bu Yuke untuk bisa memaparkan atau mungkin di awal kita perkenalan dulu mengenai Vironya. Silakan Bu Yuke. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mungkin kenalnya dengan Viro ya, brand Viro. Nah, secara nama PT kita ada nama PT-nya Polimindo Permata. Kita pabriknya ada di Jatake untuk pabrik brand satunya. Kemudian kita establish di tahun 85. Dan untuk di sini data-data company profile kita bahwa kita memang awal-awal lebih sering main di ekspor. Kemudian awalnya itu kita memproduksi untuk straw, kemudian stick permen gitu. Baru kemudian 2008 bergerak ke Virobuild gitu. Jadi mulainya tuh dari stick permen gitu ya, Mbak? Iya, tadinya aslinya dari candy stick, straw yang berhubungan sama packaging gitu ya, maksudnya makanan gitu. Jadi memang HDPE kan memang aman untuk food grade ya dia. Gitu. Keren juga ya inovasi dari Iya, baru 2008 kita introduce Virobuild gitu. Oke. Gitu. Nah, mungkin untuk kenal sedikit tentang Viro, kita bisa tonton video ini ya. Wah, jadi sebetulnya diproduksi di Indonesia ya, Wi? Ya, di Indonesia. Semua produk kita produksi di Indonesia. Bahannya juga dari Indonesia ya? Untuk biji plastiknya kita ada impor. Nah, siang hari ini saya juga ditemenin sama Kak Peter Mulyadi sebagai sales manager-nya dari Viro. Jadi nanti kita akan tandem bertiga ya Mas Deka ya. Siap. Selamat siang Pak Peter. Selamat siang Pak Peter. Selamat siang.
Gitu. Nanti mungkin teman-teman kalau project yang maksudnya udah urusan teknis lebih banyak akan dibantu sama Pak Peter dan timnya. Gitu. Pak Peter nih generasi awal-awal Viro Build, jadi kuasain semua proyek-proyeknya dari awal. Berarti Pak Peter udah ngelotok ya Pak? Waduh, kalau ngelotok malah hilang Pak. Ini gambaran pabrik-pabrik kita ya, mesin di pabrik. Kemudian ini ada sertifikat dari produknya Viro. Jadi FR test tentu saja karena kita mainnya di ekspor. Jadi untuk masuk ke perusahaan-perusahaan sebesar misalnya let's say kayak Disney butuh FR test pasti gitu. Nah, migration test itu untuk meyakinkan bahwa itu tidak ada zat yang berpindah. Jadi dia food grade, semua barang kita food grade. Kemudian smoke toxic test itu untuk memastikan bahwa material kita kalau terbakar dia tidak beracun asapnya. Gitu. Weather test itu untuk ketahanan terhadap cuaca. Jadi karena kita sering dipakai di daerah yang cuacanya ekstrim ya, kayak seperti Maldives kayak gitu. Jadi kita butuh weather test gitu. Kemudian untuk wind test itu memastikan untuk atap sirap kita itu kalau kena angin dia nggak patah gitu. Nah sebenarnya Viro itu kita punya beberapa brand. Mungkin yang kita saat kali ini tampilkan kan Viro Build. Nah, Viro Build itu untuk yang architectural synthetic material gitu. Jadi semua yang berhubungan dengan building material. Kemudian ada Viro Fiber itu untuk yang hanya untuk si fiber plastiknya saja. Kita biasanya supply ke produsen furniture gitu. Kalau Viro Foam itu lebih ke barang-barang retail yang untuk penggunaan sehari-hari. Kalau varian itu ke fashion gitu. Jadi banyak sebenarnya cuman Viro grupnya. Berarti menarik ya, berarti jangan-jangan yang artificial yang sekarang ada tuh raw materialnya dari Viro ya Bu Yuka? Bisa jadi. Kemungkinan. Betul, karena kalau seperti yang Pak Peter sering cerita kalau di Viro Fiber gitu, kalau ke Jepara gitu atau ke Cirebon gitu, itu udah kayak common apa Pak Peter namanya? Semacam kayak hijau gitu, kayak Pepsodent gitu. Iya. Padahal bukan kayak aqua, padahal bukan aqua. Karena ngomongnya gitu. Oh, Viro yang ekspor atau Viro lokal? Iya, semua rotan CTT sebutnya Viro gitu. Nah, sebenarnya Viro Build juga macamnya banyak. Ada Viro Test, Viro Reed, Surface, Umbrella, Bambu, Viro Mat, Fence, Rope, sama Sheet, sama TPC. Nah, kali ini yang kita bahas selain ini semua adalah si engineering gitu. Jadi engineering itu sebenarnya kita bisa bilang itu desain artwork yang masuknya juga ke material bangunan, tapi juga sebagai elemen dekoratif, dan itu benar-benar tanpa batas gitu ya. Jadi dari imajinasinya desainer, dari sketsanya, dari referensi kita bisa bikin itu jadi terwujud gitu. Contohnya kayak gini. Terbatas ya? Iya betul. Jadi infinite possibilities gitu. Kita memang tagline-nya kan begitu. Jadi kemungkinannya memang nggak terbatas gitu. Ini salah satu proyek kita di Bandara Banjarmasin. Ini bentuknya menyerupai jamur yang hanya tumbuh di Kalimantan. Jadi besar digantung. Berapa besar tuh? Berapa besar diameternya? Kecil Kalau lihat banget. ini sih melihat perbandingan sama kursi kayak jauh banget. Jauh banget. Iya, bisa 15 meter lebih itu panjangnya ya. Jadi gede banget sih memang. Per satunya itu diameternya bisa sampai 3-4 meteran sih, satu lingkaran itu. Satu lingkaran. Jadi seperti itu. Ngangkatnya pakai crane ini, pakai crane. Ke atas. Diproduksinya di Jakarta ya? Betul, di Betul. Jatake di Tangerang ya. Kita selalu Secara prefab Mas. modul. Jadi kita selalu bikin di pabrik, kemudian sampai di sana itu sudah berupa potongan-potongan, dari sana Modul. cuma tinggal disatukin ya, modul. Iya. Jadi semuanya di breakdown by modul sih. Wah. Jadi bisa dibilang kayak nanti tampilannya pun misalnya serat kayu atau bambu gitu. Viro khususnya yang di engineering ini tuh bisa memprovide ya Bu Yuka ya? Iya. Nah, kemudian ini proyek yang lumayan Roro Jonggrang. Jadi ini waktu itu untuk G20. Jadi kita pasang semua cover kolom di area arrival, departure, sama Aviata Hotel. Gitu. Jadi ini emang jam kerjanya cuma dari jam 2 sampai jam 5 ya Pak Peter ya. Betul, betul. Gitu. Windowsnya cuma jam 2 2 pagi sampai jam 5 landing terakhir sama pesawat pertama untuk first flight. Gitu. 7.000 meter persegi sih, sekitar segitu. Di area sini bisa dilihat. Nah ini saya jadi ada pertanyaan nih Bu Yuka Pak Peter. Nah ini kan pasti harus ada kerangkanya atau perkuatan-perkuatannya ya.
Itu apakah termasuk dari services dari Viro juga atau memang tergantung aplikatornya? Aplikatornya sih, Mas. Jadi untuk mainframe itu biasanya dari aplikatornya. Tapi kita sudah menganyam pada frame. Jadi, anyaman itu sudah berbentuk panel yang ada di frame atau backing, bisa plywood atau OSB itu dari kami, ya kan ya. Tapi yang untuk menempelkan ke tembok kan butuh rangka lagi ya, rangka yang nempel ke temboknya itu adalah provide dari aplikator atau dari main con yang ada di sana. Kami yang terakhir aja. Terakhir nempelnya. Oh, jadi intinya berarti Viro udah dapat brief dari awal bentuknya mau seperti apa. Ya. Istilahnya gambar kerjanya udah ada ya Pak ya. Jadi tinggal aplikasi aja gitu. Iya, betul. Nah, berikutnya tuh project yang kita mau highlight Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini adalah Selendang Sarinah. Pasti kalau yang pada di Jakarta pasti udah pernah ke Sarinah nih karena benar-benar lumayan happening ya, Mas Bayu ya. Iya betul. Pasti lagi happening. Kalau nggak kesini kayaknya kurang gaul yang sekarang. Iya betul. Sampai kalau artis susah banget kalau weekend. Iya. Ini salah satu artwork yang kita bikin. Itu namanya Selendang Sarinah. Didesain oleh Pak Rusli dari Biru Arsitek. Jadi dia benar-benar bentuknya organik. Ini project yang menarik banget ya Pak Peter ya. Jadi benar-benar ini tuh organik sekali, ngikutin bentuk bangunan, dan kadang-kadang kalau namanya barang existing, bangunan existing dia nggak punya blueprint, ternyata tiba-tiba nanti kepentok tenan, kepentok MEP, belokin, belok-belok gitu. Jadi betul-betul selendang yang meliuk-liuk sebenarnya. Dan ini materialnya dari bambu. Ukuran berapa ya Pak Peter ya bambu? 1 cm, 10 mili hollow, kecil. Ya. Dan ini gambar kerjanya benar-benar kayak 1000 lembar, terus bambunya dibanding dengan gambar 1:1 gitu di mal bambunya. Jadi benar-benar prosesnya nih artwork banget sih. Tapi bisa gitu ya, kalau misalnya dobrak tembok gitu susah nggak buat misalnya di modifikasi ulang gitu ya? Ya kerjaan sih Mas Eka. Sampai kerjaan sih sebenarnya. Waktunya aja sih. Apakah harus buat ulang kah atau bisa dimodifikasi di? Sebagian bisa dimodifikasi, tapi sebagian harus buat ulang sih. Untungnya kan ini segmented. Jadi segmen itu doang yang kita lepas, kemudian kita modifikasi, kita pasang lagi gitu kan ya. Untungnya segmented. Dan karena HDPE jadi bisa di bending, Mas Deka. Di bendingnya di site atau harus di pabrik? Di pabrik. Jadi saya revisi dikit yang kita bending itu frame-nya. Jadi untuk bambunya below yang 1 cm itu ngikutin aja sebenarnya. Jadi yang paling penting kalau arkin ring ini adalah bentuk frame-nya. Mau frame-nya model apapun, anyaman itu akan ngikut. Bambu itu akan ngikut gitu. Lebih fleksibel gitu ya. Ya. Dan bambunya yang karena dia kecil dia bisa ngikut. Jadi diikat-ikat aja di sepanjang frame-nya itu. Frame-nya belok kemana ya bambunya ikut nekuk sana gitu. Ini saya sempat lihat ke sana, benar-benar keren banget sih. Benar panjang. Nah, pokoknya fantastik sekali. Ini pasti berarti berkali-kali dong untuk revisi dia, Pak. Ya ada beberapa kali sih. Lumayan. Gitu. Kemudian masih di Sarinah, ini untuk elemen ceiling. Jadi ini motif-motif dari kain Nusantara. Jadi motifnya pun custom. Gitu. Ini posisinya ada di sini. Ini si selendangnya. Itu kalau nggak salah produknya itu ya dari bambu ya. Tapi saya lihat tuh bambunya tuh betul-betul ada serat gitu ya Mbak. Iya betul. Jadi memang kita bisa bikin si material sintetik ini benar-benar kayak looknya natural. Mau dibikin dia agak berbulu, mau berbulunya tipis atau berbulunya gondrong kayak yang Pak Peter ada project 1 mintanya benar-benar dibikin berbulu gitu bisa. Oh berarti saya pikir betulan bambu saya pikir. Iya betul. Ya? Enggak. Berarti dari tadi ini pas Pak Peter dan Bu Yuke bilang materinya bambu itu ternyata bambu artifisial ya, sintetis ya. Sintetis. Oke, berarti dari Viro tuh memang bisa provide seperti aslinya, seperti kayak anyaman woven seperti ini pun. Jadi mungkin kayak akan dilihat kayak serat kayu atau bambu gitu ya. Padahal ini bukan bambu asli ya Pak? Bukan. Nah ini kalau bambu kan suka ada ini ya, Mas Bayu kayak waktunya gitu ya. Berarti kalau ini long lasting dong tentunya.
Iya, untuk material kita sudah pasti lebih durable. Kalau Pak Peter jualan, ketemunya 15 tahun lagi ya Pak. Kalau proyeknya gitu ya. Bertahannya berarti kurang lebih bergaransi sekitar 15 tahun gitu. Kurang lebih, ada beberapa yang garansinya 10 tahun ya Pak Peter ya. Ya. Untuk beberapa produk. Nah, Mbak Yuka, ini kan custom banget ya, dan sampai tadi kalau saya lihat tuh yang motif-motif kain Nusantara gitu. Nah, ini apakah dikerjakan berdasarkan desainernya atau memang sudah dari pabrik Viro tuh sudah terbentuk seperti ini, Mbak Yuka? Kalau desain selalu kita dapatnya dari desainer. Nanti kita di tim kita ada namanya design development. Jadi yang bantu untuk kalau memang dari tim desainer tidak ada yang memvisualisasikan gitu. Tapi desain semua datangnya dari desainer. No, berarti ini pas yang contoh kita masih ngomongin yang Sarinah. Ini tuh udah per panel berarti datangnya pada saat dari Viro-nya. Bukan di site lagi, di anyam lagi gitu ya. Iya, pengerjaan kita semuanya di pabrik. Wah, karena kalau enggak di anyamnya berarti by pabrik atau ada orang yang nganyam tuh? Oh, semua kalau penganyaman semuanya manual. Jadi yang kita lakukan oleh mesin hanya ekstrusi fiber aja. Oke. Berapa lama tuh Mbak buat ini ya? Untuk Sarinah berapa lama Pak Peter? Iya, untuk Sarinah juga. Sarinah tuh Sarinah projectnya nggak terlalu lama sih. Paling maksimal sih project gini 3-4 bulan doang sih, karena biasanya dikejar deadline mulu kan. Kayak pemerintah kan? Iya, deadline-nya kan ngikut bapak-bapak datang gitu kan. Ya kan, kita tahu lah. Jadi ya deadline-nya maju terus kadang-kadang gitu kan ya. Nggak terlalu lama kok ini. Cuma yang ini sih tambahan-tambahan sih. After itu selesai ada itu lagi, ada tambahan lagi gitu sih. Oke, jadi intinya semua pekerjaan itu dilakukan di pabrik atau di workshop-nya Viro ya, Pak Peter ya. Jadi memang desain diterima, kebutuhannya berapa meter persegi, berarti semuanya akan di-provide by Viro. Jadi tinggal sampai site itu tinggal pasang-pasang aja gitu ya per panel. Iya, betul. Wow. Jadi kurang lebih kita punya sekitar 700 karyawan outsource yang untuk menganyam. Wow. Gitu. Orang Indonesia semua ya? Iya, orang Indonesia semua. Desa-desa di sekitar pabrik sih. Wah, keren-keren. Ada Tiga Raksa, daerah sampai ke Pandeglang ya. Pantesan ya kekejar ya, Mas Deka ya, Project Sarinah ya. Iya, banyak juga. Agak royong-royong juga tuh ternyata. Iya, karena kalau dengan teman-teman outsource ini komunikasinya mereka kerjanya 24 jam. Kan di rumah mereka masing-masing kan kerjanya, di kampung mereka gitu kan ya. Nah, tapi kita kan cuma kirim QC ke sana kan ya, melihat mereka menganyam dengan baik dan benar. Buka lapangan pekerjaan dan meneruskan budaya bangsa gitu ya. Betul. Sekali. Benar-benar DNA-nya orang Indonesia. Menganyam. Gitu. Ini area lainnya di Sarinah, di area duty free area. Nah, habis jalan-jalan di Sarinah kita agak jauh nih jalan-jalannya ke Amrik. Jadi kita ada salah satu, kayaknya satu-satunya ya Pak, untuk material bangunan yang supply ke Avatar gitu ya, ke Disney. Ya, betul. Jadi setelah film Avatar yang pertama, dia bikin theme park-nya. Nah, jadi sebenarnya kita benar-benar kayak bikin hutannya gitu, hutannya Avatar. Jadi benar-benar 17 orang desainernya dari Disney datang ke pabrik kita, brainstorming bareng, cara milih-milih warna, cara ininya segala macam dari sketsa. Dari penganyam kita 100 orang nonton film Avatar supaya kebayang mau bikin apa sih sebenarnya ini. Kebayang mau kerjain apa gitu kan ya. Karena ini kan unik sekali kan ya. Kalau kita di Indonesia biasanya untuk bangunan kan mintanya nganyamnya yang rapi gitu kan ya. Kalau ini nggak mau rapi dikembaliin nama dia dicoret. Nanti kayaknya nonton yang natural gitu kan ya. Kayaknya nobarnya juga nggak sekali 2 kali nih kayaknya nih. Iya, berkali-kali pasti. Kalau nggak penganyamnya ngerasa dikerjain ini. Iya. Terus bikin apa sih sebenarnya? Gitu, jadi kerjain apa tuh ini gitu kan ya, jelas. Gitu. Ya ini kabar baiknya sih Avatar 2 Way of the Water tuh katanya mereka mau mengembangkan timpaknya. Kita lagi discuss sama mereka. Pasti ada pengembangan timpaknya lagi. Ntar Avatar 3 buka lagi di area baru lagi. Gitu, jadi ada urusan filmnya ya. Iya. Planet lain deh. Kalau tadi ngomongin instalasi di luar gitu ya, waktu tahan ya buat di outdoor gitu, kira-kira tahan warnanya berapa lama ya? Sebenarnya kalau untuk ketahanan warna, ke warna pasti akan faded.
kurang lebih 10%-an, itu sekitar 3-5 tahun ya Pak Peter ya, kalau untuk di outdoor ya. Sebenarnya gini, sebenarnya pada dasarnya semua pasti fading. Semua barang sintetis, plastik, rotan sintetis itu pasti fading. Cuma tergantung dari jenis pigmen, kemudian manufakturnya, kemudian perlakuannya seperti apa, itu tergantung itu semua sih. Dan dari Viro kita jamin kalaupun dia akan ada pudarnya, tidak akan kelihatan dengan mata yang tidak terlatih. Jadi karena itu kita bisa berani bilang color throughout, karena warna dari kita itu bukan, warnanya tidak dilapisi. Jadi warnanya adalah pada saat kita ekstrusi ya warnanya itu. Jadi Anda potong sampai ke dalam ya warnanya sama. Karena itu kita bisa akan sama. Fading. Ya kan ya. Sampai ke dalam ya sama. Iya. Berarti itu nggak ada perlu coating ulang atau metode khusus gitu ya? Kita tidak menyarankan sama sekali untuk coating cat atau apa, tidak menyarankan. Karena kalau ketemu bahan kimia kita tidak tahu ya bahan kimianya korosif apa enggak, malah rusak. Malah garansinya malah saya hilang garansinya. Ya kan ya. Oke. Ngomong-ngomong soal garansi nih, ini yang digaransi apanya nih Pak biasanya yang Mas bilang garansi? Nomor satu pasti fading ya, pasti warna ya. Terus yang kedua dari material tuh apa getas atau enggak, rusak apa enggak. Kenapa kami ngomong seperti itu? Karena kita mengekspor ke banyak negara dengan banyak iklim, ya kan ya. Kalau kita pasang di Timur Tengah sama kita pasang di Eropa bagian utara beda. Yang satu -0, yang satu 40 derajat, gitu kan ya. Jadi material dari plastik itu kita sesuaikan dengan keadaan cuaca di sana. Kalau misalnya kita salah meramu dalam tanda kutip meramu resepnya, itu bisa rusak, bisa patah gitu kan ya. Dia jadi kertas patah karena iklim yang ekstrim gitu kan ya. Jadi akan beda material yang kami ekspor ke Timur Tengah dengan yang kami ekspor ke Eropa Utara, akan beda gitu. Tapi yang paling standar ya ditaruh di Indonesia, no problem, sangat aman. Ya kan? Jadi aslinya ya, sulit aslinya. Iya, aman. Jadi masih ketahanan, meskipun nanti misalnya di IKN yang di dekat-dekat Katulistiwa apa segala macam itu masih kuat masih. Karena kita pernah tes ya, karena dengan kita misalnya pakai yang produk yang kita ekspor ke spek yang kita ekspor ke Timur Tengah ya kuat sekali, aman sekali. Sana kan panas sekali. Yang proyek kita yang di Timur Tengah, yang di Qatar, yang di Dubai apa segala macam itu masang roofing yang di atap itu malam hari, karena kalau siang hari bisa kena stroke semua. Stroke gitu. Dan waktu masang itu disemprotin air, yang memasang installer itu dikasih mist air gitu supaya nggak terlalu panas di atas atapnya. Sampai seperti itu sih pengalamannya. Gitu itu berarti ada muai susut nggak sih? Muai susut kira-kira berapa ada ya? Muai susutnya ada pasti ada muai susutnya. Tapi secara detail mungkin saya harus tanya ke bagian teknis ya. Ada hitungannya sih. Iya, karena HDPE memang kan bisa muai susut ya. Plastik pasti muai susut ya. Apalagi kalau yang tadi kata Bapak bilang itu di Timur Tengah, itu memuainya kan pasti ekstrim tuh yang iya, betul. Nah, Mbak Yuko, saya jadi ada tambahan sedikit ya. Tadi ngomongin masalah warna. Berarti kan dari pada bagian produksi, dari masih palet tuh udah dikasih warna berarti kan ya? Dari kita ekstrusi, betul. Buat fibernya. Untuk pilihan warna, ini apakah ada hanya warna-warna tertentu yang bisa di-provide, atau sebetulnya bisa bebas pilih warna, atau ada minimum purchase atau order gitu Mbak untuk warna-warna tertentu gitu biasanya? Kalau untuk warna custom udah pasti ada MOQ, karena kan kita factory ya, kita pasti menjalankan mesin untuk warna pigmen baru pasti itu ada MOQ-nya gitu. Kalau untuk engineering sih kebanyakan warnanya custom ya Pak Peter ya? Engineering sebenarnya sih atau kita ngambil dari proyek yang sudah ada. Biasanya ngambil dari koleksi kita yang ada sih. Kita sarankan untuk ngambil dari koleksi kita, karena koleksi kita kan juga banyak banget ya warnanya. Jadi nggak perlu harus maksa harus custom. Harus bikin baru. Iya, karena kalau kita nggak punya ya, Pak. Karena kalau bikin baru tuh ada MOQ-nya, karena kita industri ya. Ya kan ya, ada MOQ-nya, itu wajar sekali gitu kan. Iya. Betul. Oh, berarti masalah warna sebetulnya pilihannya udah banyak ya Pak ya? Udah banyak. Karena kadang-kadang klien-kliennya Mas Deka nih atau teman-teman arsitek yang lain kan suka, kita mau ada corporate color yang seperti ini gitu. Seharusnya itu udah seharusnya ada ya Pak ya? Seharusnya ada, sudah ada. Bisa digradasi nggak sih itu kalau warna kayak gitu? Nggak sama mungkin kira-kira? Kalau dari Viro otomatis tergradasi Mas Deka. Karena Viro tidak pernah membuat unicolor. Warnanya itu selalu gradasi karena menurut mengikuti alam. Iya, kan? Natural look-nya memang gradasi. Betul. Natural look-nya memang bergradasi. Jadi nggak usah, misalnya minta digradasi nggak perlu, dari anyam aja udah kelihatan gradasi. Iya, benar Pak. Iya, betul. Dan itu dari satu produksi, satu
maksudnya satu Satu fiber batch. yang sama Ya. gitu, satu batch. Keluar kan digulung, ya kan ya. Ya dari situ itu kalau dianyam itu sudah tergradasi sendiri. Juga ada yang surface yang di Kemang, lumayan di Kemang. Surface yang di Kemang, Ya, yang rumah tinggalnya di Kemang. Nah ini kalau kita lihat kan dia tergradasi sendiri mas. Ini dari satu batch ini. ya. So, Nah, itu untuk saya jadi penasaran gradasinya. Berarti kan sudah terlihat ada gradasinya ya, Pak ya. Ini memang ada request atau brief dari awal, atau memang secara langsung tuh akan terbentuk seperti ini, Pak? Akan terbentuk secara langsung seperti ini. Oh, jadi Nggak ada harus- brief dari awal, justru brief dari awalnya itu kami akan menginfokan kepada desainernya atau kliennya bahwa nanti hasilnya seperti ini loh. akan natural Kadang-kadang look-nya. ada yang nggak mau gitu loh. Oh saya minta agak gelap semua, ya bisa sih, tapi lama. Pilihin dulu. Pilihin satu-satu. Ya kan? malah jadi nggak natural ya, Pak, kalau terlalu Betul. diurutin gitu ya. Iya, iya. Tapi ada beberapa desainer yang memang suka seperti itu sih. Minta warnanya lebih terang semua, nggak mau campur seperti ini. Maka dari itu brief kami malahan ini akan seperti ini ya, nah gitu. Betul. Wow, menarik. Ya ini sih saya yakin sih orang yang nggak tahu ini viral pasti bilangnya, oh ini atap sirap dari serat kayu nih atau dari bambu nih. Gitu. Iya, nyaman banget. Dan saya yakin kayaknya Ngomong-ngomong. customer-nya di Bali banyak ya. Bu Betul. Yoko. Kita punya pabrik, kita punya kantor di Bali kan. Iya, kita punya kantor di Bali, betul. Oke, sorry Mas Deka, silakan Mas Deka. Iya, tadi ngomongin masalah ini ya, ini kan dari bahannya bahan plastik ya, seperti itu. Itu kalau misalnya apinya kebakaran, itu gimana tuh sama apa ya? Apakah menyebarkan Material HDPE kalau terbakar nggak ini sih, Mas Deka, ya nggak toksik. Jadi asapnya itu nggak ngebunuh orang. Kan biasanya kebakaran tuh asapnya kan yang beracun, yang bikin keracunan gitu. Iya. Kalau HDPE enggak. Gitu. Itu lain dengan PVC. Netes nggak sih, Mbak, kalau misalnya kebakaran gitu? Enggak, dia akan stay di tempat itu sampai apinya mati. Oh, benar-benar safety ya. Nanti kita bisa tunjukin ininya, salah satu hasil tes kita gitu. Oh, ada ya safety itu. Ada. Gitu. Nah ini another project di Jakarta. Dia konsepnya kayak nutupin jembatan gitu. Ini benar-benar jadi spot Instagram. Oh, ini sih sangat Instagramable. Pasti. Iya. Di Sequoia Tower di SCBD ini bisa dilihat dengan mudah sih karena di restoran kan ya. Jadi di baliknya material kita ini semuanya rangka. Dia konsepnya ingin mirip seperti ini gitu, kayak batu gitu, nyerupain batu. Tapi nggak kelihatan ya rangkanya ya, nggak jelas Ya, gitu karena- ya kasat mata ya. Iya, memang dia pilihnya yang lebih rapat jenis anyamannya. Nah ini kalau untuk project yang kayak tadi tuh Mbak, yang ini kan sangat ini ya apa namanya cukup arsitektural banget gitu kan, nggak bukan sesuatu yang fix gitu. Nah ini instalasi rangkanya itu dikerjakan juga di workshop atau di pabriknya Vairo atau memang terpisah Mbak? Vairo hanya memprovide bagian apa namanya sintetis apa sih istilahnya seratnya itu Pak? Ya biasanya untuk rangka yang berhubungan sama struktural gini kita ada rekanan kontraktor sih. Kalau proyek ini kita ada rekanan ya Pak Peter ya? Yap. Jadi ada rekanan yang bikin untuk rangkanya gitu. Oh, jadi juga berarti arsiteknya atau desainernya nggak perlu khawatir ya. Jadi benar-benar pure Betul. mereka memberikan gambar kerja atau idenya, nanti tinggal yang merealisasikan dari Vairo berarti. Iya, kita yang bantu develop untuk desainnya. Ini project juga yang lumayan kejar-kejaran karena waktu itu mau MotoGP ya di Lombok. Ini bareng sama timnya Quadratura. Jadi ini anyaman-anyaman motif-motif Lombok. Ceilingnya pun juga pakai kita juga untuk di interiornya. Pemasangannya sampai yang tinggi-tinggi. Nah ini project di Pecenongan untuk penutup kolom. Nah ini juga menarik nih. Jadi sebenarnya ini materialnya pakai yang translucent. Tentu milih translucent. Ya. Jadi dia kalau dikasih lampu otomatis biasnya akan efeknya seperti ini. Gitu. Jadi ini modular. Ini setiap cembung ini dibagi 4, ada modularnya gitu. Nah ini yang ini berarti udah dalam bentuk panelan berarti ya? Betul. Betul.
Ini konsepnya fertility ya, Pak Peter ya. Betul. Di baliknya tuh wedding chapel. Betul. Oh, Ini arsiteknya Ed Poole dari Amerika. Jadi besar deh ya. oke. Berarti nggak bisa dibilang juga Viro juga memprovide material yang udah dalam bentuk panel-panel ya, Mbak Yuka ya. Nggak hanya cuma yang spesialis untuk yang rajutan atau woven gitu, tapi yang kalau misalnya ada yang request seperti ini, itu juga masih bisa di-provide berarti dari Viro. Justru Archineering memang customnya di situ sih, Mas Bayu. Oh, Jadi oke. Viro Archineering itu memang kita mungkin bisa dibilang proyeknya nggak ada yang sama gitu ya. Karena semuanya custom. Semuanya custom berarti ya. Desainer, betul. Nah, ini nih yang disuka sama arsitek nih, sama desainer yang suka nih. Kemudian ini juga bisa jadi fasad. Jadi bisa langsung dianyam langsung pada frame-nya. Misalnya mau ini jadi frame pivot, bisa langsung dianyam juga langsung di situ. Second skin ya, Mbak. Betul, ini arsitek suka banget sih untuk jadi second skin. Iya pasti, karena sekarang kan malah lagi zamannya kacanya gede-gede gitu kan, tapi ingin privasinya tetap dijaga gitu kan. Ini salah satu solusi sih pasti. Ini barengan sama Pak Supi, associate. Nah ini juga flagship pertama ini di Kelapa Gading. Jadi McDonald juga berubah konsepnya untuk bangunannya gitu. Jadi dia ada Indonesianya sekarang. Sekarang kita lagi ngerjain yang kedua, proyek yang kedua di PIK gitu. Nah ini proyek kesukaannya Pak Peter nih. Ini tingginya sampai ada yang 7 meter. Jadi bambunya ini dibikin kayak pot bunga raksasa gitu. Jadi ini tingginya 7 meter, kemudian dalamnya dikasih mangkok untuk tanam tanah, media tanam. Kemudian setahun kemudian jadi kayak gini. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ke Singapura ya, Garden by the Bay. Ada di Cimanggis ya Pak? Cimanggis. Naik tol aja, arah puncak ya. Kalau kayak gini, berarti bisa menahan beban kira-kira berapa ya modul bebannya ya berarti ya? Gini, untuk proyek ini sih kita nggak ikut bangun fondasinya. Jadi fondasinya memang kita nggak ahli di sana. Jadi kita serahkan pada pendukung proyeknya. Mereka yang bangun fondasinya. Jadi kami setelah fondasi baru naik. Jadi di tengahnya itu untuk strukturnya itu ada pipa besar 40 cm kalau nggak salah untuk tiangnya itu berbulu. Kemudian di atasnya ada mangkok dari besi ya yang kita buat juga. Kemudian semuanya di marine coating. Dan dia itu ternyata untuk irigasi di atasnya itu kita kasih tanah mereka kasih tanah sendiri dan tanamin. Di airnya akan keluar ke bawah. Setelah itu baru kita tutup dengan artificial bambu kita dan juga dengan anyaman kita sesuai dengan desainnya ya. Oke, ini berarti bambunya ini memang provide by Viro ya Pak? Dan ini artificial bambu sintetis itu. Wow. Biasanya kalau yang kayak gini kan bambu-bambuan instalasi kayak gini suka cepet tahan lama gitu ya. Iya. Iya. Betul. Nah, karena kan tanah masih bagus. Karena kan dia material kita nggak bisa rayap, nggak bisa hidup gitu kan, nggak bisa berjamur juga, nggak lapuk gitu. Nah ini kalau ngomongin bisa fleksibel bambu, tapi kuatannya jauh dari bambu ya. Nah ini berikutnya teman-teman kalau ada yang dari Bandung mungkin udah sering lihat karena ini project di Pascal 23 di Bandung Mall. Ini elemen di atasnya kita. Ini yang bentuknya kayak telur-telur ini juga kita, termasuk sampai ke elemen yang untuk di furniture-nya. Gitu. Oh. Jadi ini kita juga, ya, ini waktu dapat desainnya belum tahu strukturnya, maksudnya cara penggantungannya seperti apa. Jadi kita yang bantu develop bagaimana caranya gantung ini ornamen-ornamen ini, gitu. Dan sampai menyerupai daun-daun itu juga berarti diproduksi di pabrik juga, Mbak? Iya, betul. Itu satu daun tingginya 2 meter kali lebarnya 60-90 cm. Satu helai itu. Ada 3 macam model daun sih. Iya. Itu berarti kira-kira berapa Pak? Kalau masih ingat. Oh, gak ingat saya. Dan harusnya jelas ringan ini ya? Ringan lah. Ini pakai pasti frame-nya kan dari aluminium kan ya. Oke. Berarti ini tanda-tanda kita harus ke Bandung nih Mas Deka nih kayaknya. Nah. Atau mau jauhan ini ke Living World Pekanbaru, Mas. Oh. Ini juga mungkin. Kata ini kata lapar ke Batam. Mudah-mudahan kita bisa mampir. Iya, ini pakai Viro Red Pine. Gitu. Model anyamannya Star Weaving.
Nah, berikutnya ini di Belitung, ini dome. Jadi kayak semacam elemen landscape gitu ya. Kayak seperti ini. Ini juga modular semua, udah kita kirimnya. Jadi di sana tinggal assembling aja. Tinggal nyambung-nyambungin. Nah, ini. Dan ini kayaknya treatmentnya juga kayak itu ya, Bu Yuka, kayak apa namanya, kayak kita treatment serat rotan atau serat kayu juga ya. Kalau saya lihat kayak banyak iketan-iketan tuh kayak melihat desain ininya ya maksudnya ya. Betul. Gitu ya. Tapi ini di outdoor kena cuaca nggak akan lapuk. Iya. Gitu. Ini udah free maintenance. Gitu. Kemudian ini juga salah satu project yang untuk bikin sculpture. Oh ya, sorry, yang balik yang tadi ini, yang dome-nya ada cerita menarik gitu. Kalau waktu itu kan pernah banjir ini, yang di Sungai Lenggang ini kan, itu bawahnya kan strukturnya pakai kayu, pakai apa segala macam. Itu jatuh gitu, ambruk gitu, kemudian diperbaiki lagi. Yang dome-nya sih aman-aman aja. Berbagai yang rusak ya. Berarti bisa dibilang material ini aman di area pesisir juga ya, Bu Yuka? Oh iya, tidak ada masalah. Jelas ya. Air laut apa nggak ada masalah. Ya kan. Tapi kalau direndam dengan air laut, kita punya teknologi lain dan hanya kita yang punya. Jadi rotanya berbeda, namanya anti klorin. Anti klorin itu buat hotel-hotel yang biasanya untuk kursi yang biasanya kolam renang, kursi yang yang sunken itu ya. Kerendam sedikit itu loh furniture-nya. Itu perlu khusus rotanya, nggak bisa sembarangan, karena ada yang diisi air laut, ada yang diisi karena direndam kan kena kapurit ya. Kan klorinnya tinggi, itu rotanya harus khusus. Coba pakai rotan lain, hancur semua itu. Nah, kita punya rotan khusus untuk itu. Oke, saya agak penekanan sedikit sekali lagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita ngomong tadi bambu, rotan, itu semuanya apa istilahnya tadi Mbak Yuka? Arsitektural sintetis. Iya, sintetis. Jadi memang kalau kita tampilnya semuanya seperti rotan atau bambu asli, tapi ini akan jauh lebih fleksibel, lebih aman, terus juga lebih durable gitu ya Mbak Yuka ya. Betul. Dengan berbagai project, tadi inovasi yang di laut juga itu keren banget sih. Iya. Saya pikir yang kalau di laut kayak gitu nggak terprovide, ternyata terprovide juga. Keren sekali ini Viro. Kita project untuk produk yang lain ya, untuk touch yang atap sirap itu kita di Maldives aja udah 15-an hotel yang pakai untuk atap sirap. Kapan cek side project lagi? Peter ada yang mau ikut? Oh ya, siap. Jadi ini contoh-contoh selanjutnya, ini material-material desain etnik yang kita udah pernah coba bikin. Ya, jadi sampai serumit ini juga bisa. Ya kalau ini dibandingin Avatar ya masih rumit Avatar sih. Gitu. Nah kemudian ini 2015 Indonesia Pavilion, desainnya Pak Ruby sama Pak Dani sama Bu Miranti. Gitu. Ini project yang lumayan menyita waktu dan tenaga ya Pak Peter ya. Gitu, ini konsepnya kayak gini. Kemudian ini prosesnya waktu pembuatan. Jadi udah dimodular seperti ini di pabrik kita. Ini senjatanya cuma solder sebenarnya untuk penyambungannya. Solder dan otot. Nggak pakai lem apa-apa ya? Nggak pakai lem apapun? Nggak bisa dilem. Nggak bisa dilem. Iya. Karena ini high density polyethylene, jadi high density, jadi nggak ada pori-porinya. Nggak bisa lengket memang. Iya. Ini memang harus dipanasin. Jadi untuk nempelnya dipanasin jadi senyawa, memang dilelehkan itu dan ditempel. Oh jadi ya memang akhirnya pertemuan antara satu sudut dengan sudut yang lain itu memang harus dipanasin atau dibakar gitu ya Pak untuk gitu ya Pak. Dan itu senjatanya solder dan otot. akan lebih kuat itu ya daripada lem. Iya, nggak bisa dilem. Ya kalau nempelnya pada frame-nya di screw. Iya. Tapi rotan-rotan ini kan ada yang gede-gede ya, ada yang 1,5 senti gitu tuh pakai otot, itu keras juga untuk nganyamnya, tarikannya, gitu. Wah ini kebayang nih ya, karyawan-karyawannya Bu Yuka sama Pak Peter nih tenaganya kuat-kuat. Ya. Berotot semua. ini masih salah satu dari modul-modul yang untuk Milan. Nah ini proses instalasinya di sana. Ya, ini contohnya. Jadi yang menarik ini kan kita selalu prefab ya. Jadi waktu kita ngirim ke Italia itu ke Milan itu kita cuma ngirim satu supervisi yang balik gambarnya tadi. Satu supervisi yang nggak bisa bahasa Inggris.
Betul, dan yang di sana ketemu orang Italia nggak bisa bahasa Inggris juga. Iya. Jadi satu-satunya mereka ngerti cuma bahasa gambar sama yes no doang. Tapi jadi cepat kan, terpasang karena semua gambarnya udah fix. Iya, Itu modulnya yang menarik jelas. kan, udah jadi. Jadi kayak ketemu glove gitu, plak nempel. Karena itu gambar drawing itu sangat-sangat penting sebenarnya kalau instalasi jauh ya, di tempat jauh harus presisi. Oke, berikutnya ini instalasi dari Joko Avianto. Ini untuk Ya. acaranya Tulola waktu itu. Tapi Tadi ada yang sekarang nanya kalau nggak salah Yup di chat. Kenapa yang kita getih nggak pakai ini? Ya ini pakai ini sekarang. Joko Avianto pakai kok, jangan usah jadi khawatir. ceritanya getah-getih itu justru triggernya owner kita untuk ketemu Pak Joko. Karena ngelihat getah-getih itu nggak durable, jadi akhirnya owner kita nemuin Pak Joko, kemudian dikenalin produk kita dan berikutnya langsung dipakai di produk yang ini, di instalasi ini. Gitu. Sekarang barangnya ada di Bandara Lombok, di arrival area. Gitu. Kayaknya beberapa saat sebelum MotoGP dipindahin ke sana. Wow. Ini juga Berarti itu masih dibongkar dong? Kalau dipindah gitu berarti dibongkar Ya, dulu ya? Ini bisa dipotong jadi Bisa 8 bagian, Mas. iya, modular. Wow. Ya. Modular itu ya? Ya. Saya pikir kalau udah disatuin dan sebesar itu, Wah. sulit itu enggak ya? Bisa. Modular. Everything is modular di Viro. Bisa. Bisa. Ini teknik untuk penyatuannya ini yang canggih nih, Mas Deka. Iya. Sampai nggak Pasti. kelihatan kan, nggak ketahuan di bagian Saluannya di mana. mana? Iya. 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 Nah ini juga Mas Joko juga untuk di Plato Head. Nah, kemudian ini yang sebenarnya ini lebih ke artwork sih. Ini benar-benar dekoratif. Jadi kalau teman-teman tahu mungkin makram ya, biasanya kan dibikin dari tali temali. Nah ini diganti Betul. dengan fiber kita, gitu. Jadi ini kerjasama sama kolaborasi sama Kesia Karin waktu itu. Ini contoh-contoh detail-detailnya. Jadi benar-benar sampai mau dibuat seperti apa sih anyamannya gitu. Berarti ini untuk produksinya sebetulnya bisa sekecil apa dan sebesar apa sebetulnya, Mbak? Untuk produksi Detail sih ini sih kalau ngelihat barang aslinya ini sampai kecil-kecil ya ini bentuk ini gitu. Jadi bisa didiskus nanti sama Pak Peter dan timnya mau seberapa detail gitu dan Ya, sesuai pemilihan. sesuai dengan slogan kami, infinite possibility sih. Iya. Bisa Sejauh mata didiskus, pandang. gitu. berarti mal Jadi, yang dipunya Viro itu banyak tuh, besar, bisa sampai berapa besar tuh mal yang dipunya? Mal apa ya, Mas ya? Kita nggak pakai mal kalau nganyam gini sih. Bukan Maksudnya tajamnya, tapi itunya produknya sampai keluar kan, ada yang tipis, ada yang besar. Tadi fibernya lumayan maksudnya. besar. Fibernya. Iya, Oh, fibernya. Fibernya sebenarnya yang terkecil yang pernah kita buat tuh 4 mili sih, paling kecil ya. 4 kali 1 mili lah ya untuk itu ya ekstrusinya. Tapi yang kalau dari bahan ini adalah bahan yang dari kita sebut water hyacinth, seperti meniru seperti enceng gondok. Jadi dia lebar-lebar, dan dari lebar itu bisa kita belah-belah, bisa kita seliting istilahnya. Jadi kecil-kecil, jadi apa kemudian kita anyam, kita buat Kepang. seperti ini, kita kepang, kita twisting, kita braid, kita apapun bisa. Jadi apapun. Iya, Oh, gitu. Jadi kalau eceng gondok kalau di natural kan terbatas ya penggunaannya kan. Kalau di kita karena ini sintetis jadi ya bisa di banyak cara untuk ngecilin fibernya bisa, untuk dianyamnya seperti apa bisa. Ya. Dan warnanya udah cukup banyak pilihannya ya Pak Peter ya. Ya, ini teknik sebenarnya, teknik untuk membuat hal seperti ini. Ya sebenarnya kita belajar banyak ini dari proyeknya Avatar sih, proyek 2 tahun 2015 sampai 2017. Kita belajar banyak dari sana. Setelah itu sih setelah lulus dari sana sih mau ngerjain apa aja sih, ya Bisa. kami siap menerima tantangan istilahnya gitu kan. Jadi Belum juga ada salah tantangan satu. sebesar itu ya, sebesar apa? Iya, betul. Iya, Itu. karena itu benar-benar hutan sih. Nah ini lain lagi nih. Iya, ini Kita selalu makam. diundang di sini sama Louis Vuitton. Kesia Karin sih tempatnya dan kita diminta untuk membuat instalasi di sana. Iya, waktu itu untuk di Langham Residence waktu itu. Ya. Jadi apartemen konsepnya semuanya barangnya pakai LV gitu. wow. Ini salah satu artwork yang kita bikin. Itu ini detail-detailnya. Jadi mau dibikin kayak rantai-rantai bisa, mau diapain bisa. Gitu. Ini semuanya dari fibernya kita. Jadi koleksi warna cukup banyak sebenarnya ya. Iya. Nah ini konsepnya dari biota laut samudra, jadi koral, dari koral. ikan dan sebagainya. Warnanya pun juga dari mereka, jadi dari koral-koral yang ada di Indonesia gitu. Iya, meminta warna seperti ini dan sebagainya. Dan waktu ini Bu Kesia pakai pensil warna. Oh,
makanya ini diterjemahinnya kayak gimana nih gitu. Iya, Sulit bisa nih dong. pasti. Nah, ini saya jadi penasaran proses-proses kayak Avatar, project yang ini kan sangat amat custom ya, Bu ke Pak Peter gitu. Ya. Nah, itu proses pengerjaannya, apakah si desainer tuh benar-benar ya pasti dari beliau memberikan gambar kerja dan sebagainya gitu. Nah, tapi pasti kan ada beberapa detail-detail yang seperti ini. Oh, kayaknya ini kurang detail nih. Itu apakah masuk ke dalam prosesnya juga penganyaman atau memang full memang kreativitas dari tim Fairo, Pak? Ya back and throw ya, jadi dari gambar kemudian image-nya mau seperti apa. Image kan bisa diambil dari manapun, referensinya. itu kan referensinya. Oke, saya minta seperti ini. Oke, kita buatin mock-up-nya dalam skala kecil. Setelah itu kita komunikasikan gitu ke desainernya. Ini oke nggak? Oh, udah dicoret-coret nih. Ini kurang naik nih. Ini kurang kuning nih. Saya minta kayak gini. Nah, seperti itu. Dari sana buat mock-up lagi, kecil lagi. Oke, itu oke, go jalan. Gitu. Jadi bolak-balik. Kalau untuk artbook memang harus bolak-balik, nggak bisa langsung. Karena kadang-kadang desainer pun juga nggak kebayang ya Pak jadinya gimana. Iya. Kadang-kadang desainernya juga nggak kebayang jadi hasil akhirnya kayak apa. Kadang mereka juga surprise dengan hasil akhirnya. Bisa gini ya ternyata. Iya. Nah, itu kan menarik kan ya. Jadi semua sama-sama berkembang ya. Kita berkembang, desainernya juga berkembang gitu kan ya. Itu menarik gitu. Iya, karena kebayang sih ya, misalnya ya seperti artwork. Nah, ini sedetail ini gitu ya, ada serabut-serabutnya kayak gitu kan. Kebayang gitu ya kalau misalnya ya mungkin kalau desainer ya udah mau nggak mau mesti turun gitu. Ternyata dari Fairo-nya bikin sampel-sampel mockup dulu ya Pak Peter sampai dengan mereka approve gitu dengan tampilan atau desainnya. Iya. Ini juga masih dari desainnya Bukesia juga. Ini juga modul walaupun dia bentuknya dome, tapi ini adalah modul. Iya, ini keren banget yang terakhir nih. Bisa dipindah-pindah jadinya ya. Ya. Ini kalau di hotel di bawahnya buat private dining gitu kan keren banget. Itu diameternya 3,5 meter itu caranya. Instagramable sekali. Ini waktu itu ada buat Art Jakarta bikin pop-up restoran. Ini juga dengan Bukesia juga. Ya, ini kolaborasi dengan Pak Ruby untuk Garuda Wisata Kencana. Ini sempat hilang sinyalnya. Oke. Nah, ini di slide yang tadi Mas Deka sempat tanya nih Mas kayaknya. Iya. Untuk hasil tesnya, iya betul. Jadi tes ini sebenarnya kita waktu itu bikin untuk masuk ke Amerika gitu. Nah ini ke Disney. Ini harusnya 15 menit itu udah harus maksudnya 15 menit itu adalah waktu minimum untuk evakuasi. Gitu. Kita tes ini sampai 32 menit masih nggak terbakar. Tetap di situ apinya. Bisa dilihat. Nggak menyebar. Berarti ini pengetesannya pun di sana ya, Bu Yuka ya? Iya, bayarnya berapa Pak waktu itu Pak? $10.000 ya? Ya, setiap negara beda-beda sih. Kalau masuk ke negara tertentu ya harus ikut tes ini. Jadi beda-beda, Jepang sendiri, Australia sendiri, Singapura pun sendiri, Eropa sendiri. Jadi harus ada sertifikat. Cuma buat dibakar aja $10.000 ya Pak? Iya. Karena apa ya? Karena kalau di luar negeri itu building code-nya udah jalan. Ya kan? Harus sesuai dengan building code yang ada di sana. Standarisasinya udah jelas ya Pak? Oh, standarisasinya udah jelas. Iya. Jadi ini apinya dibikin dari balok kayu, terus dikasih angin supaya seperti naturalnya kalau terbakar di outdoor gitu. Berarti di Fairo ini berarti kita bisa cari di ada nilai ASTM-nya juga ya, Bu Yuka ya? Iya. Pak Peter ya? Itu standar untuk ini 30 menit, 32 menit dia mati apinya, dan yang terbakar hanya di area ini aja. Nah setelah ini nanti dia akan potong supaya lihat area mana yang terbakar. Oh jadinya malah gitu juga arang ya? Begitu juga kalau kebakaran di situ, misalnya tinggal gantinya gampang ya? Iya betul, karena itu modul. Ini untuk kebetulan untuk produk ini kan juga patch ini modular. Jadi ya kalau terbakar atau rusak ya tinggal area itu aja yang diganti. Gitu. Jadi waterproofingnya masih oke, tinggal ganti lapisan patchnya aja. Nah ngomong-ngomong modular Bu, jadi tadi kan Mas Deka tanya
kalau yang kebakar hanya modul yang ini aja gitu, berarti kan kita ganti di modul yang terbakar aja kan. Nah itu Iya, betul. apakah Vero masih memprovide itu Bu? Dan kita menghubunginya misalnya ada panel yang rusak nih gitu kan, hanya beberapa panel aja gitu. Nah itu cara untuk mendapatkannya langsung hubungi ke Vero-nya atau ada rekanan distributor atau apa gitu Bu? Langsung ke Vero-nya nggak apa-apa, bisa. Oh. Gitu. Jadi kalau dilihat itu lapisannya yang terbakar hanya bagian atasnya aja. Iya. Nah ini ASTM-nya. Sangat aman ya. Itu berarti kalau berbicara atap kayak gitu ada lapisan khusus nggak sih, Mbak? Kayak rangkanya atau pelapis tertentu gitu ya? Kan Ada kalau itu. hijau- Ini kita jadi ngomongin produk lain nih. Gak apa-apa ya. Oh, Kita gitu. Nggak apa-apa. jam ke Hunter Project ya. Ini produk yang lain untuk yang atap alang-alang. Iya, soalnya kan khas banget Indonesia banget nih, alang-alang kayak gini kan. Iya. Soalnya kalau alang-alang biasa kan gampang banget terbakar ya, dalam artian gampang banget terbakar gitu kan. Kalau ini jadi solusi, bisa banget nih. Ada berapa tipe tuh Mbak atap sirapnya Mbak? Kan ada yang mungkin alang-alangnya ada yang lebih tebal, ada yang lebih halus gitu Nah, biasanya. untuk saat ini yang kita punya ada tiga tipe, itu Jawa, Bali, sama Asian Red. Oh, oke. Ini proyek terbesar, ini proyek pertamanya Pak Peter nih di Bali ya Pak ya. 10.000 meter persegi dan harus fire retardant. Iya. Kalau untuk ini visual- pakai alang-alang asli kan satu susah dapat alang-alang Betul, 10.000 meter persegi kan. Yang kedua kalau 10.000 meter persegi alang-alang asli, nah percikan api atau bunga api ketika orang Betul. main kembang api dalam 10 menit pasti sudah habis. Iya. Betul. Disaster itu. Karena itu pakai alang-alang sintetis. Setelah tahun lalu kan udah selesai yang perluasan Beachwalk 2 kan, itu pakai Viro juga. Iya, Jadi kalau di apalagi- Bali kita sudah cukup banyak proyek di Bali sih, Grand Hyatt Sanur, Andas, Hotel Andas, ya, Hard Rock Iya. itu semua pakai Viro sih. kebayang sih Pak, apalagi nunggu keringnya alang-alangnya itu berapa lama Iya, lagi, Pak? betul. Iya. Dan bahan alaminya kan tidak tahan lama sekarang. Betul. Yang bagus itu kan alang-alang liar sebenarnya. Sekarang Betul. karena kebutuhan tinggi, alang-alangnya dibudidaya. Setelah dibudidaya masih muda-muda udah dipotong semua. Jadi paling 3 tahun udah hancur sih. Iya, betul. Ya ini pelataran ya, bukan pelataran. Iya, ini hutan kota pelataran yang kemarin dipakai buat Jakarta ya. Jadi atapnya pun bisa bentuknya seperti ini, ngikutin desain. Tadi Pak Peter sempat bahas yang di Andas tuh. Ya. Saya tuh kalau nggak salah kayaknya ada tuh, saya sempat nginep di Andas Bali. Dia tuh di toiletnya pakai bambu juga. Jangan-jangan kayak dari Viro nih kayaknya. Kayaknya iya, Mas. Anda sudah pasang Itu- juga sih. Beneran Andas di kita, itu di area basahnya Mas. Jadi kayak wah, kalau bambu biasa pasti lama-lama jadinya ada Lapuk. iya ada lapuk jadi hitam dan lain sebagainya. Produk Viro nih kayaknya. Ini salah satu. Nah, Ini Hyatt Regency Bali yang baru juga. Ini orang-orang yang nggak tahu mengiranya benar-benar atap sirap dari alang-alang asli alang-alang asli ya. Iya, betul. Karena sebenarnya syarat atap model atap di Bali itu cuma ada 2. Satu alang-alang, satunya sirap kayu. Jadi cuma ada 2 sebenarnya yang diperbolehkan. Sama ketika genteng biasa ya, 3 sih. Jadi ya kalau memang mau bangunannya penuasa alam ya harus Ya, alang-alang. Ya kan, tipologinya Bali. alang-alang ya mau sintetis atau enggak gitu kan ya. Betul. Ini kebetulan di proyek pelataran hutan kota ini sampai ke dalamnya pun, ceilingnya pun pakai kita juga. Jadi seperti ini, kayak nyaman surface kita. Ini project Anantara di Banana Island. Ini besarnya berapa ya Pak Peter yang kemarin ya? Ini paling ini 38.000 meter persegi kalau saya. Satu pulau, ini pulau buatan sih. Banana Island. Nah ini salah satu proyek hotel di Maldives. Jadi kita kalau di Maldives udah cukup banyak sih, 15-an hotel. Ya. Nah ini juga salah satu yang dipakai di Pandora Avatar. Ini jadi benar-benar dibikin senatural mungkin. Padahal ini sintetik. Bu Yuka, ini kan tadi kalau yang atap ini kan yang alang-alang ada yang tadi ada 3 tipe ya. Nah, kalau kita balik lagi sedikit yang ngomongin bambu, itu ada tipenya juga nggak sih, Bu Yuka? Kalau bambu secara dimensi ada 4 ukuran ya Pak Peter ya? Iya, yang tadi 1 inch, 1 inch. 1,5 inch, 2 inch, sama 2,5 inch.
Kalau untuk warna saat ini tersedianya satu warna ya Pak Peter ya? Ada beberapa sih. Ada beberapa. Yang warna alami honey itu, yang warna bambu kuning juga ada, kita bisa buat. Kemudian coklat tua ya, dark mahogany, sama ada juga yang hijau ya? Hijau. Ya. Berarti nanti sampai biasanya kan bambu itu kan antara ruas ke ruas tuh kayak ada apa ya istilahnya tuh? Ya, note-nya. Itu sampai situ juga akan diusahakan semirip mungkin dengan bambu asli ya Bu Yuka? Oh iya, notes-nya ya. Betul. Lalu ada notes-nya Mas. Atau kalau mau diminta tanpa notes juga bisa. Tapi kurang menarik kayaknya. Jadi kurang bambu. Kurang bambu. Benar. Tergantung desainnya sih. Desainnya kadang-kadang ada yang sambungannya mau pakai kayak Japanese bambu yang pakai metal apa nyebutnya metal apa Pak? Yang pengikatnya dari gitu, metal clamp betul. Polosan gitu tapi ya nggak apa-apa. Yang nggak ada note-nya. Gitu. Tapi kalau memang mau treatmentnya seperti bambu natural, ya mungkin lebih baik pakai note. Gitu. Berarti di dalamnya tuh ada perkuatan atau ada kayak apa istilahnya sih? Untuk sambungannya juga berarti kalau kita ngomongin bambu ya, Bu Yuka ya? Iya ada. Iya, tapi bambu kita bukan struktur ya. Iya. Jadi memang treatmentnya kalau memang dia harus jadi struktur, dia harus kasih perkuatan lagi, entah dia metal insert atau dicor gitu. Oke. Ini proyek Wonder Astoria di Maldives, Four Seasons Maldives. Nah ini yang terakhir nih, ini kalau ke Bajo pasti ini udah salah satu dari spot yang lumayan happening nih, Puncak Waringin. Kita bareng sama Mas Yori waktu itu. Jadi untuk bikin ininya, termasuk yang ruangan bangunan ini pun juga tapi pakai kita. Ini bulat sempurna. Gitu. Dan ini sebenarnya modular juga ya, Bu Yuka ya? Iya, modular. Jadi tinggal enggak, kalau atap enggak modular. Enggak ya, atap ya sesuai rangkanya. Tapi ada panel-panelnya juga kan Pak maksudnya? Rangka dalamnya ya untuk membuat itu ya. Rangkanya yang dibenerin supaya lapisannya bisa membuat ngikutin bentuk rangkanya. Bisa di atas seperti itu. Ini tampak atasnya ya? Iya. Nah ini kalau kita lihat kan kayak ada apa ya? Agak lebih apa istilahnya mengkilat lah gitu. Itu apa memang tipe dari seratnya itu yang dipilih atau memang ada brief warnanya yang bisa sedikit membelokkan sinar gitu? Banyak juga. Ini kita pakai Asian Red kan ya Pak Peter ya di sini. Betul, ya? Asian Red. Warnanya nggak ada custom kan ya Pak ya? Pakai Asian Red yang ini ya? Iya. Menarik. Sekian sih Mas Bayu kalau dari Viro untuk ininya presentasinya. Oke, berarti banget. Ini sangat amat solutif nih ya bagi mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang punya project-project mau Indonesia banget tapi nggak pengen cari bambunya di mana, serat rotan di mana gitu. Ini Viro bisa jadi salah satu solusi untuk itu semua gitu ya. Oke, baik. Mas Deka mungkin ada yang ingin ditambahkan? Saya mau nanya ini, misalnya kalau kita ada kebutuhan untuk penyaman atau rotan sebagai secondary skin, itu bisa belinya di mana dan bagaimana? Harganya berapa? Sama itu kerapatan anyamannya itu menentukan harga nggak sih? Mbak sama Bapak? Oke, jadi hubungin kami aja. Tapi yang jelas kita tidak menjual dalam material only ya, dalam artian kita tidak menjual material only yang untuk dianyam, enggak, tapi kita jualnya dalam bentuk teranyam. Dalam artian yang kami butuhkan adalah drawing, kami yang akan membuatkan anyaman tersebut. Jadi kita meter persegi, gitu kan ya. Pokoknya udah harga terpasang ya Pak? Kurang lebih kayak gitu. Terpasang juga bisa, no problem. Mau panel only juga bisa. Gitu. Itu menentukan harga dengan jadi betul. Jadi bentuk anyaman itu juga menentukan harganya. Jadi ada 3 komponen sebenarnya yang menentukan harga sebuah panel anyaman gitu kan ya. Yang pertama adalah berapa banyak
material yang dibutuhkan di sana, berapa banyak rotan sintetisnya maksudnya, itu kita menghitung per kilo gitu kan. Biasanya kalau anyaman sederhana itu 1 meter persegi butuhnya 1 sampai 1,2 kilo lah anyaman sederhana ya kan ya. Terus kemudian yang kedua, bentuk anyamannya semakin rumit maka semakin lama menganyamnya. Kan ini kita tadi ngomong kalau nganyamnya manusia kan ya. Jadi manusia bayarnya per jam Mas, gitu kan ya. Anyaman ini butuh berapa jam, sekian jam. Anyaman ini butuh 10 menit nih, misalnya per meter perseginya itu beda. Ada yang semakin rumit ya pasti semakin mahal. Kemudian yang ketiga adalah medianya dianyam pada mana. Bisa pada backing, bisa pada frame gitu. Backingnya mau apa nih, mau OSB atau mau plywood gitu kan ya. Nah itu menentukan. Jadi 3 komponen ini menentukan nanti per meter perseginya keluar berapa gitu. Jadi kalau mau lebih murah ya anyamannya yang simple aja, yang basket weave biasa atau herringbone biasa gitu kan, kotak-kotak biasa tuh biasanya anyaman tertutup akan lebih murah daripada anyaman terbuka. Banyak yang tadi anyaman terbuka kan bahannya lebih sedikit, lubang-lubang kok ya kan ya, kan lebih murah mestinya. Enggak juga. Karena dengan anyaman yang terbuka itu kita mesti ngatur jaraknya, jarak lubangnya. Itu yang lama di sananya gitu kan ya. Kalau tertutup Pak gampang, cepet sekali tertutup kan nggak ada lubangnya, nggak ada yang perlu diatur, nggak ada yang perlu di skala dan sebagainya. Kalau terbuka itu lebih tricky sebenarnya. Seninya di sana ya Pak ya. Betul, seninya di sana. Apalagi anyaman terbuka yang 3D, nah itu lebih lama lagi pastinya. Jadi ada kalau nggak ngerti, wah anyaman gini aja kok mahal. Ya memang sih, karena ini kan seni ya. Ini manusia yang menganyam, bukan mesin. Kalau mesin nggak bisa. Kalau mesin tuh anyaman sederhana doang yang bisa, dan itu ukurannya juga terbatas. Lebarnya 60 cm, cuma bisa buat 60 cm aja. Kalau ini kan custom sekali ya. Gitu ceritanya. Oke. Berarti kalau dari range harga itu kira-kira berapa Pak? Persegi kan? Kalau yang hanya surface only ya, anyaman sederhana, surface only itu murah 300 sampai 500 ribu. Tapi itu belum terpasang, belum backing, hanya lembaran. Yang kayak tiker gitu ya. Itu ada 300 sampai 500 ribu sih. Tapi kalau sudah dengan backing, dengan apa, itu beda lagi. Iya, soalnya perlu banyak diskusi juga tuh kayaknya ya. Betul. Oke, baik. Ini terima kasih Mas Deka, dan mudah-mudahan itu kayaknya banyak pertanyaan yang itu salah satu pertanyaan pamungkas tuh Pak Peter biasanya Pak. Masalah price Pak. Harganya berapa gitu. Ya kami jamin kami lebih kompetitif karena kami pabriknya lah, daripada yang nggak punya pabrik. Kita industrinya, kita pabriknya, kita yang buat rotan sintetisnya, itu jaminan yang bisa kami berikan. Pasti lebih murah, pasti lebih optimal, lebih murah. Karena ada beberapa yang nggak punya pabrik, hanya menganyam saja, itu pasti ngambilnya dari sourcing yang kita sendiri nggak tahu gitu kan ya. Dan pasti ada margin di balik itu kan. Tapi kalau kami kan langsung dari pabrik, industrinya langsung. Jadi nggak. Dan yang menarik nggak pusing lagi nanti jadinya ya. Betul. Banyak klien yang ngiranya kita itu ngimpor material fibernya Mas. Jadi kita cuma nganyam gitu. Tapi kita tuh bikin dari fibernya. Benar-benar jadi kalau misalnya proyeknya skalanya besar gitu, kita mau modif dari fibernya itu bisa, possible banget. Iya. Bahkan kalau proyeknya besar sekali, kita akan kita biasa membuat custom khusus untuk proyek ini doang. Kita ciptakan rotan jenis baru. Bisa kan? Bisa itu dilakukan. Sangat bisa ya Pak ya, seperti itu ya Pak? Iya, kalau skalanya cukup ya. Sekali lagi, ini skala industri gitu kan ya. Baik, Mas Deka, Pak Peter, Bu Yuke, terima kasih atas paparan. Jangan kemana-mana dulu, kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Di sini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kolom chat nih dari Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir. Saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan ini, dan nanti mungkin Bu Yuke, Pak Peter bisa bergantian menjawab, atau mungkin nanti bisa dijawab langsung oleh Bu Yuke atau Pak Peter. Baik, oke, saya akan membacakan pertanyaan pertama. Di sini ada pertanyaan dari Pak Ediswan dari Ciputra. Pak Ediswan menanyakan, untuk aplikatornya ditunjuk oleh Virobuild atau rekomendasi atau referensi dari Virobuild Pak? Karena saat pekerjaan apakah disupervisi oleh tim teknis Virobuild, karena material ini cukup unik sehingga rasanya butuh spesialisasi dan pekerjaan. Ini gimana nih Pak untuk aplikator, dan nanti apakah akan terus disupervisi sampai dengan selesai pekerjaannya Pak? Iya Pak, untuk sebagai contoh untuk yang proyek BUMN atau apa itu biasa kita dengan rekanan yang lebih mengerti itu administrasinya apa segala macam. Untuk tadi yang kita bilang bahwa kita tidak mengerjakan main structure-nya. Jadi main structure-nya kita pakai rekanan, atau kalau misalnya main structure-nya bisa disediakan oleh customer-nya ya lebih baik.
Jadi kita Hmm. hanya memasang pada band structure yang sudah disediakan. Tapi kalau enggak, kita akan ada rekanan yang bisa memproduksi band structure itu. Gitu sih. Mengenai supervisi udah pasti kita akan hadir di sana. Sebenarnya masangnya mas sederhana sih, memasang panel anyaman itu sederhana sih. Cuma memang banyak sekali dari customer yang nggak berani. Ya, ini bukan barang umum gitu kan ya. Jadi Iya, kalau iya. rusak saya nggak bertanggung jawab nih. Lu aja yang masang gitu. Biasanya gitu kan ya. Nggak Iya. masalah. Kita yang akan pasangkan. Kayak yang project yang di bandara tuh itu totally kami pakai rekanan. Jadi mulai dari awal penawaran harga semua yang maju tender dari rekanan semua. Kita berikan surat dukungan dan menjadi surat keaslian bahwa rekanan kami itu pasti dan Oke. Baik. tidak ada masalah kan. Baik, terima kasih Pak Peter. Ya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Pak Edison, ada yang ingin ditambahkan? Mungkin Pak Edison? Cukup Oke. Thank you Pak Edson, salam kenal. Belum Terima kasih, ini Pak. dari Ciputra boleh nih juga sama Pak kolaborasi. Ditunggu proyeknya di Pontianak. Saya tadi Ayo. baru lihat perisainya tadi itu yang Borneo. Oh iya, ayo. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Ferry Erwanto dari Laku Cipta. Nah, ini ada dua pertanyaan juga dari Pak Ferry dari Laku Cipta Konsulindo. Jadi pertanyaan pertama adalah produk sintetis ini sangat menarik dan sepertinya menjadi bahan pengganti material organik seperti rotan atau bambu, Pak. Apakah produk sintetis ini bisa diaplikasikan di area outdoor dan untuk untuk aplikasi apa tidak lagi perlu di finishing? Memang semua bahan Viro ini outdoor Pak. Tidak usah khawatir bahwa untuk indoor bisa lifetime ya kan, karena kalau indoor kita spesialis di outdoor. Semua bahan Viro memang untuk outdoor. Tidak perlu lagi di finishing lagi, di coating-coating lagi, nggak perlu. Nggak perlu. Jadi benar-benar low maintenance ya, Bu Yuke, Pak Iya. Peter? Bisa dibilang free maintenance sih. Free malah ya. Aman. Oke, dan pertanyaan kedua, untuk tiap satu roll tersedia berapa meter dan apa bisa custom untuk ukuran panjang tertentu? Mungkin ini ya mungkin dari yang serat kayu, rotan atau yang bambu nih Pak. Ya, seperti yang tadi saya ceritakan bahwa kami ini tidak menjual dalam bentuk rorolan. Ya. Kami ini menjualnya dalam bentuk teranyam. Per meter persegi aja kita. Oke, jadi udah dalam bentuk jadi ya Pak ya? Ya, dalam Ya, bentuk jadi. betul. Jadi halaman pertama yang akan nanti ditemukan oleh teman-teman atau Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan masuk di landing page-nya. Halaman pertama yang di Katalog Pro itu adalah halaman brand news. Jadi halaman brand news ini isinya mengenai apapun informasi-informasi terupdate dari Katalog Pro, mengenai program-program Katalog Pro, terus juga kita ada beberapa info-info dari vendor-vendor material produk yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro. Dan seperti yang saya sampaikan di depan, Katalog Pro kita meng-create ini untuk membantu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian untuk bisa dapat informasi tentang dan data teknis tentang produk-produk material building yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu kategorinya, kita tinggal masuk misalnya ke arsitek interior gitu. Terus kita lagi butuh kategori pekerjaan material art and decoration. Pada satu klik di sini akan terkumpul berbagai macam varian brand-brand art and decoration gitu di subkategori ini, dan kita bisa masuk pilih ke beberapa brand yang berhubungan dengan art and decoration. Nah, di sini nanti tinggal diklik saja contoh misalnya Viro Build. Nah, di Viro Build ini kita bisa melihat varian dari produknya. Dan yang menarik, kita selalu sampaikan Katalog Pro kita tidak hanya untuk window shopping, tapi di sini juga kita bisa cari kita bisa membuat informasi data spek. Contoh misalnya kita tertarik dengan produk Viro yang ini gitu ya. Nah, kita akan bisa melihat produk ini deskripsi seperti apa, speknya terutama seperti apa, dan kalau ini cocok dengan apa yang kita butuhkan, kita tinggal klik di sini add to outline spec. Dan kita juga misalnya butuh varian yang lain seperti ini, kita tinggal klik saja add to outline spec. Pro. With Katalog Pro. Pro. Terima kasih semuanya teman-teman Bapak Ibu sekalian. Saya tutup acara hari ini dengan ucapan terima kasih dan semoga sehat selalu dan selamat sore, selamat beraktivitas.